Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang inovasi produk. Kelompok 4 terdiri dari Afrida Lailasari, Cindy Clovia Girsang, Herni Rizky, Suci, Roksas Rumahorbo, dan Siti Asroilana. Dalam pembahasan kita kali ini, terdapat 6 materi yang akan dibahas dalam inovasi produk. Yang pertama, pentingnya inovasi dan produk jasa. Yang kedua, cara melaksanakan pengembangan produk. Yang ketiga, peran pemasaran dalam inovasi produk. Yang keempat, peluncuran produk baru dan performa. Yang kelima, contoh implementasi inovasi produk. Dan yang terakhir, contoh kasus. Pentingnya inovasi dan produk jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan pengembangan produk lama yang lebih modern dan up-to-date, yang dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, menciptakan nilai pelanggan atau customer value, dan yang kedua, inovasi. Inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Selanjutnya, ada 7 cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Yang pertama, strategi, di mana strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dalam upaya pengembangan produk, termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua, proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan pengawasan dalam proses produksi agar hasil produk nantinya sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada penelitian, di mana penelitian menerapkan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan dalam keadaan lingkungan makro di pasar. Yang keempat, iklim proyek. Iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Yang kelima, budaya, di mana budaya perusahaan nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Lalu yang keenam, evaluasi matriks, di mana evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan sebuah pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan suatu produk. Dan yang terakhir, nomor 7, komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran. Peran pemasaran marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sangat sia-sia. Bahkan sampai merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dalam inovasi produk berhubungan sangat erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan, sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Peluncuran produk baru dan performa. Nah, produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dalam industri dengan teknologi tinggi, menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk baru dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti pasar-pasar yang lebih besar dan harga premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan lebih parah lagi, kehilangan penjualannya. Jadi masyarakat khususnya sebagai konsumen harus mengetahui tentang bagaimana asal mula sebuah produk itu tersedia di pasaran. Dari bagaimana munculnya ide produk baru, penelitian untuk pengembangan, kesesuaian para konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik, sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk sampai kepada konsumen. Contoh kasus, Tara Nasiku produk inovasi yang gagal eksis di pasaran. Tara Nasiku produk nasi instan yang satu ini pernah eksis di masanya. Produk ini telah menjadi kenangan karena produk Tara Nasiku sudah lama hilang dari pasaran dan hanya bertahan beberapa tahun saja.
dengan berbagai varian rasa yang ditawarkan, tentunya strateginya cukup menarik. Sebuah inovasi baru, nasi instan dengan aneka rasa merupakan sesuatu yang baru namun juga aneh. Pada awal iklan ini, muncul juga kita lihat iklannya Tara Nasiku disebut sebagai snack, sehingga hal ini menjadi aneh karena nasi adalah makanan pokok di negeri ini dan bukan sebagai snack. Permasalahan pun muncul setelah iklan ini tayang. Hal ini terlihat dari adanya iklan demo masak produk Tara Nasiku dipandu chef terkenal yaitu yang sering membawa acara masak-masak di televisi pada masanya. Penawaran produk yang katanya nasi instan praktis ini nyatanya cukup ribet prosesnya. Hal ini terlihat dari cara memasaknya yang perlu berbagai langkah, tak seperti produk bubur instan atau mie instan yang cukup diseduh saja. Tara Nasiku adalah sebuah produk inovasi, namun karena berbagai faktor produk ini ditarik dari pasaran. Banyak faktor kenapa produk ini gagal di pasaran, mulai dari cara pembuatan yang ribet, rasanya yang kurang enak, sehingga sudah biasa bagi masyarakat dengan nasi instan yang membuat produk Tara Nasiku ini gagal meraih simpati para konsumen yang membuat produk ini ditarik dari pasaran. Produk Tara Nasiku ini juga gagal meraih simpati para konsumen. Hal ini terlihat dari produk serupa yang dirilis setelahnya yaitu Garuda Food. Nasi instan pun bernasib serupa di mana produknya hilang begitu saja dari pasaran. Dari kasus yang menimpa produk Tara Nasiku, bisa menjadi pelajaran bahwa produk inovasi belum tentu diterima oleh konsumen atau masyarakat. Untuk itulah, sebelum membuat produk inovasi atau produk unik, alangkah baiknya riset yang mendalam agar produk bisa diterima di pasaran. Jangan sampai produk yang seharusnya instan malah ribet dalam pengolahannya. Jika kita melihat contoh seperti bubur instan dan mie instan, tentunya pemasakannya lebih praktis dan mudah. Rasa pada suatu produk itu penting. Saat suatu produk dicap tak enak, bukan tak mungkin produk tersebut lambat laun hilang dari pasaran karena banyak orang yang tak menyukainya. Tak semua produk inovasi bisa sukses. Untuk itulah inovasi harus disertai dengan hal lain agar produk tersebut tetap sukses di pasaran. Kesimpulan, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya.